فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Baik, terakhir saya sudah menyelesaikan ayat yang pertama dalam bab tabarruk, mencari berkah. Man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang mencari berkah dari pepohonan atau bebatuan dan yang semisal dengannya, yakni bahwa musyrik, maka dia adalah orang yang telah melaksanakan kesyirikan. Nah, karena kita terangkan bahwasanya kesyirikan atau berkah itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun ada makhluk yang berberkah, maka itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memberkahi makhluk yang lain kecuali dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau minta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kategori kesyirikan. Karena berkah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dianggap memiliki berkah bukan pemiliknya. Dia cuma diberikan berkah. Adapun yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, maka minta berkahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, kita lihat lebih dalam hadits Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa wahdin bi kufrin wal musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwab. Dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah menuju ke Hunain, pada perang Hunain, dan kami ketika itu baru masuk Islam. Nah, perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah, setelah ditaklukkannya kota Makkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau menaklukkan Makkah, maka beliau keluar untuk menyerang, memperluas daerah keislaman, negeri Islam diperluas. Nah, dengan menyerang negeri-negeri kafir. Yang disebutkan ketika itu dalam perang Hunain ini, beliau keluar dengan 12.000 pasukan. Nah, 12.000 pasukan. Nah, 2.000 dari penduduk Mekah dan 10.000 dari orang-orang dari Madinah. Nah, maka tatkala keluar dengan jumlah yang sangat besar seperti itu, kaum muslimin takjub, kagum dengan diri mereka, merasa hebat dan merasa mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bagaimana tidak? Pada perang Badar saja, pasukan kaum musyrikin ketika itu jumlahnya 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin cuma 313 sampai 319. Tapi dengan kesamaan itu, musuh 3 kali lipat, tapi bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Yang mana pada perang Badar ini meninggal atau mati kebanyakan pimpinan orang-orang musyrikin, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahal. Nah, baik. Ini lihat bagaimana jumlah yang sedikit dari kaum muslimin bisa mengalahkan 3 kali lipatnya. Maka kalau jumlah pasukan mereka seperti 12.000, maka muncul takjub. Nah, ujub, bangga dalam diri mereka yang memastikan akan menang ini. Jadi kita menang, apalagi banyak begini 12.000. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dan menimpakan kepada mereka
akibat dari kesombongan dan kelalaian tersebut. Disebutkan dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian pada banyak tempat, pada banyak peperangan, dan juga dalam perang Hunain. Idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Tak kala kalian takjub, kagum dengan jumlah kalian yang sangat banyak, dan Allah tidak mencukupi, dan kalian tidak mendapatkan kecukupan sedikit pun. Jadi awal-awal perkara di perang Hunain, kaum muslimin terkalahkan. Nah, tapi akhirnya kaum muslimin dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan wa baqat alaikumul ardu bima rahubat. Sampai bumi itu kalian merasa sempit di atasnya. Sampai ketika itu Rasulullah SAW terkepung bersama 100 orang sahabat. Banyak sahabat yang meninggal ketika itu. Nah, dan ini merupakan hasil dari maksiat. Maka peperangan tersebut bukanlah dimenangkan atau bukanlah penentu ada jumlah yang banyak atau persiapan yang cukup. Bagaimana dia bertakwa dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya jumlah yang kecil di perang Badar bisa mengalahkan 3 kali lipatnya. Dan buktinya pada perang Hunain jumlahnya luar biasa banyaknya, tapi terkalahkan di awal perkara walaupun akhirnya Allah menolong. Tapi banyak yang jatuh korban. Banyak yang jatuh korban dari kalangan para sahabat. Kenapa? Maksiat. Demikian pula pada perang Uhud, Allah memberikan ujian kepada kaum muslimin ketika sebagian pasukan menyelisih perintah Rasulullah SAW, yaitu pasukan pemanah. Rasulullah SAW kabarkan, perintahkan kepada pasukan pemanah, jangan kamu tinggalkan punggungnya Uhud walaupun apa yang terjadi. Biar kamu lihat kami sudah menang, kami memungut ghanimah, apa yang terjadi tidak boleh kalian pindah sampai datang utusan kepada kalian. Maka tak kalah awal perkara kaum muslim menang sudah. Kaum musyrikin sudah lari. Muaskarnya, pangkal militernya sudah tinggalkan. Maka kaum muslimin datang dan memungut ghanimah tersebut. Merampas sudah. Menawan orang-orang yang ditawan. Maka sebagian pemanah melihat apa yang membuat saya tinggal di sini. Lihat, kaum musyrikin sudah pergi. Para sahabat telah memungut ghanimah, apa yang membuat kita tinggal di sini? Maka pimpinan mereka ketika itu sahabat Abdullah bin Jubair mengingatkan, hati-hati berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keadaan ketika itu sangkaan besar sudah menang, karena sudah 99,9% sudah menang. Sudah lari seluruhnya. Nah, maka kebanyakan mereka turun, tinggal belasan orang di atas gunung Uhud. Ya akibatnya ketika seorang sahabat yang dulunya masih musyrik, Khalid ibn Walid, yang dulunya dan beliau yang terkenal jago perang. Ketika itu masih musyrik. Nah, melihat punggung Uhud kosong, maka mereka menyerang dari situ. Otomatis belakangnya kaum muslimin kosong, dari menjaga. Nah, sehingga mereka pun dikalahkan dan banyak sahabat yang meninggal ketika itu. Dan antaranya Ja'far ibn Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Nah, makanya menunjukkan bahwasanya peperangan itu jumlah yang banyak dan persediaan yang cukup sekedar merupakan sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk mencapai kemenangan. Dari pertolongan hakikat sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan antara perkataan beliau masyhur, kata beliau, sesungguhnya kalian itu, wahai kaum muslimin, ketika beliau memimpin peperangan, kalian tidaklah dikalahkan oleh musuh-musuh kalian karena sedikitnya jumlah kalian. Tapi kalian dikalahkan oleh musuh-musuh kalian karena adanya maksiat di tengah-tengah kalian. Nah, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum. Nah, maka syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdurrahman Salih, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, in tasbiru, kalian bersabar. Yang kedua, wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Dan yang ketiga, wa ya'tukum min fawrikum hada, kalian menyerang ketika itu juga. Artinya tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda. Kapan sanggup berperang? Terpenuhi syarat-syarat jihad. Dan orang yang kafir yang mau diperangi memang pantas untuk diperangi, termasuk kafir harbi, maka persegera peperangan, jangan tunda-tunda. Itu tanda, itu merupakan syarat kemenangan. Sabar, takwa, dan bersegera menyerang ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, adapun kalau
tidak sedang mau menyerang, tapi dia misalnya diserang, maka syarat untuk mendapatkan pertolongan adalah sabar dan takwa. Adalah sabar dan takwa. Baik. Ini sudah 6 kisah tentang perang Hunain ketika itu. 6. Dan kami waktu itu kata beliau baru masuk Islam. Ya, ini termasuk kayaknya Abu Waqid al-Layth ini termasuk orang-orang yang baru masuk Islam ketika Mekah ditundukkan. Mekah ditundukkan. Wal musyrikin sidratun, dan orang-orang musyrikin itu mereka memiliki pohon bidara. Yaqufuna indaha, mereka i'tikaf, berdiam di sampingnya, di samping pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantung pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang musyrikin mengagungkan pohon ini, pohon bidara ini. Nah, mereka mengagungkannya, mereka i'tikaf di sampingnya, ini berdiam di sampingnya, dan mereka menggantung pedang-pedang mereka untuk mencari berkah. Mereka menganggap pohon itu adalah pohon berberkah, maka mereka gantung pedang mereka agar berkahnya pohon tersebut berpindah pada pedang-pedang mereka. Baik. Maka di sini kita bisa melihat bahwasanya orang musyrikin melakukan 3 ibadah pada pohon ini. Dan sekali lagi, kenapa mereka mengagungkan pohon ini? Apakah mereka mengagungkan pohon itu karena sekedar dia pohon? Hah? Tidak. Karena mereka meyakini adanya ruh orang-orang soleh di dalamnya. Ruh orang-orang soleh di dalamnya. Atau minimal menganggap bahwasanya itu adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyembah kepada pohon bidara tersebut dengan 3 bentuk penyembahan. Penyembahan yang pertama, ta'zim, mengagungkannya. Yang kedua, i'tikaf di sampingnya. I'tikaf adalah ibadah. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Berdiam padanya. Dan yang ketiga, mencari berkah pada pohon tersebut dengan menggantung pedangnya. Nah, ini sisi hubungan antara hadis dengan judul bab. Cari berkah. Sama seperti orang sana mau pergi haji ke Kobang, cari berkah, pulang selamat ke sana lagi. Nah, ya sebelum pergi syirik, naik haji anggap bertobat sana, pulangnya syirik lagi. Mau pergi haji, tabarruk dengan berjanji, pulang selamat di tiap pekannya sepanjang di sana. Tiap malam Jumat berjanji, pulang begitu lagi. Nah, sudah kitabnya berisi penuh dengan kesyirikan. Keyakinannya pun adalah keyakinan yang salah. Mencari berkah pada perkara-perkara seperti itu. Bukannya mencari berkah pada Al-Quran, tapi mencari pada kitab-kitab, buku-buku yang tidak jelas asal usulnya seperti itu. Nah, seperti apa sekarang? Persis. Nah, ada orang yang punya suatu benda, kadang berupa keris, ada yang kerisnya bentuknya kecil sekali, bisa disimpan di dompet. Nah, mencari berkah pada apa saja. Nah, pokoknya benda-benda itu memiliki sejarah atau telah berumur ratusan tahun, mendapat galian-galian misalnya, dapat ke benda-benda. Nah, dianggap sudah memiliki berkah ini. Makanya seperti perbuatan orang-orang musyrikin. Baik. Maka sakala atau di pohon tersebut yuqalha dzatu anwat, dinamakan dia dzatu anwat, pohon yang punya gantungan-gantungan. Baik, pemaror Nabi Sidrah. Maka kami pun melewati pohon bidar tersebut miliknya orang kafir Quraisy. Faqulna, perhatikan ucapannya para sahabat. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami dzatu anwat, pohon yang punya gantungan-gantungan. Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka punya gantungan-gantungan. Perhatikan ucapannya. Mereka para sahabat minta dijadikan pohon yang punya gantungan-gantungan. Sebagaimana orang musyrikin punya gantungan-gantungan. Nah, walaupun tentunya keyakinannya berbeda.
muslimin saling keyakinan mereka yakini Allah yang memberikan berkat adalah perantaraan pohon tersebut. Jadi pun kita katakan merupakan syirik asghar. Nah, tapi lihat ucapan mereka ini minta dikalikan pohon. Tentunya terjadi mereka juga kalau kalian perang di jalan Allah kan juga. Nah, mau gantung juga pedang-pedang kami. Maka Rasul bersabda Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di sini beliau menganggap besar perkara ini, bukan gembira dengan ucapannya, tapi untuk mengingkari. Dia menunjukkan kalimat Allah Akbar tidak selamanya diucapkan pada perkara-perkara yang baik, tapi bisa diucapkan pada semua perkara-perkara yang dianggap perkara besar. Apakah perkara besar itu dipuji ataupun diingkari? Nah, inna as-sunan, sesungguhnya ucapan kalian tadi itu as-sunan, sunnah, yakni sunnah orang-orang sebelum kalian dari kalangan orang-orang Yahudi, musyrikin, Nasara. Qultum walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di bawah pengaturannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kalian tadi atau kalian telah mengucapkan kama qalat Bani Israil li Musa, sebagaimana ucapannya Bani Israel kepada Musa. Perhatikan ucapannya sahabat dan perhatikan ucapannya Bani Israel. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka juga punya sembahan. Itu ketika kaum Bani Israel melewati selamat dari Fir'aun, melewati kaum yang menyembah sapi. Maka mereka pun mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan juga untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya sembahan. Tentunya para sahabat ketika diminta untuk menjadikan dibuatkan oleh Rasulullah SAW pohon, tentunya bukan dengan maksud untuk menyembah pada pohon, karena mereka sudah memahami cara mana la ilaha illallah. Tapi mereka ingin berkah darinya, yaitu dari Allah SWT berkahnya, tapi dari perantaraan pohon tersebut. Tapi lihat bersamaan dengan ini keyakinan mereka, ini maksud mereka, dan ucapannya disebutkan pohon. Tapi Rasulullah mengatakan kama qal, seperti persis dengan ucapannya Bani Israel, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Baik. Di sini menunjukkan satu faedah yang penting, bahwasanya yang menjadi patokan al-ibrah bil haqiqah. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya. Tahu biasa dikatakan oleh para ulama, al-haqiqatu la tatagayyaru bil asma'. Hakikat itu tidak berubah dengan berubahnya nama. Artinya walaupun namanya dirubah-rubah berbagai macam nama-namanya, tapi hakikatnya sama, hukumnya sama. Lihat ya, di sini orang Bani Israil mengatakan buatkan untuk kami sembahan. Sahabat mengatakan buatkan untuk kami pohon. Mereka tidak bilang buatkan untuk kami sembahan. Buatkan untuk kami pohon. Itu pun bukan untuk menyembah pohon tersebut. Tapi karena hakikatnya sama, ada bentuk ketundukan padanya, ada bentuk mencari berkah padanya, membesarkan, mengagungkannya, maka Rasulullah samakan dua ucapan ini. Padahal lafaznya berbeda kan? Berbeda jauh lafaznya. Tapi dia sama, dihukum sama oleh Rasulullah SAW. Baik. Mungkin foto al-khamar dari berbagai macam bentuknya. Ada mana-mana minuman ruhani. Nah, yang kata Rasulullah SAW akan datang satu zaman dari umatku, yang mereka yastahilun al-khamar, wa yasamunahu bighairi ismihi. Mereka akan menghalalkan khamar dan menamakannya selain dari namanya. Artinya kembali namanya, tapi hakikatnya sama, haram. Nah, dan seterusnya. Maka menjadi patokan itu adalah hakikat. Demikian pula sekarang. Di zaman Rasulullah orang yang mengetahui perkara gaib namanya dukun. Sekarang walaupun dirubah apapun namanya, tetap namanya dukun. Hukumnya hukum dukun. Apakah dinamakan dia orang pintar, dinamakan dia paranormal, atau dinamakan dia tukang ramal atau pesulap, atau dinamakan dia kiai atau ustaz. Tapi kalau dia mengaku perkara gaib, mengaku perkara gaib, dukun namanya. Hukumnya hukum dukun, walaupun apa namanya. Karena hakikatnya adalah yang menjadi patokan adalah hakikat, bukan nama. Nah, kita pula orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia katakan ini bukan menyembah, ini namanya wasilah, ini namanya tawassul, ini namanya taqarrub, ini namanya menghormati orang soleh, ini namanya mengagungkan orang soleh. Walaupun diganti apa namanya? Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap itu yang menjadi patokan.
Walaupun diganti apapun namanya. Nah. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Lihat di sini. Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sahabat murid langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah yang mengajari mereka. Kemudian mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang luar biasa, banyaknya. Keutamaan yang besar. Ya, seandainya kebaikan, amalan, pahala orang setelah mereka, setelah sahabat, tabi'in, sampai kebaikan manusia di akhir zaman, mau ditimbang dengan satu kebaikan mereka saja, yaitu pahala melihat Nabi saja, maka lebih berat pahalanya melihat Nabi. Nah, luar biasa pahalanya. Sekarang keluar bersama Nabi SAW mau pergi perang, bukan mau pergi tamasya. Kalau perang pasti ujung-ujungnya ingat kematian. Artinya lebih dekat kepada Allah SWT ketika waktu-waktu seperti ini. Kita lihat bagaimana dengan keimanan mereka, amalan mereka yang tinggi, dekat dengan Nabi, diajar langsung oleh Nabi, mau pergi perang lagi, masih sempat terjatuh pada ucapan-ucapan kesyirikan seperti ini. Nah, maka tentunya orang kalau sahabat saja yang telah memahami la ilaha illallah secara global atau secara terperinci bahkan mereka sudah paham, masih ada sebagian bentuk-bentuk penerapan la ilaha illallah yang mereka agak samar, masih tersembunyi bagi mereka dalam masalah berkah ini. Bagaimana lagi orang-orang saja mereka pasti lebih tersembunyi lagi. Kalau sahabat saya masih menganggap hal tersebut tidak apa-apa, mencari berkah kepada Allah lewat pohon, minta berkah kepada Allah lewat pohon, asalnya mereka menganggap tidak apa-apa. Apalagi kaum muslimin setelah beliau, setelah mereka, pasti kebanyakan mereka menganggap tidak apa-apa. Karena mereka tidak diajari. Dan ingat, setelah mereka ditegur oleh Rasulullah seperti ini, mereka tinggalkan. Dan tidak ada keraguan. Seandainya setelah Rasulullah melarang, mereka tetap mendirikan Zatun Nuwas sebagai tetap dibangun Zatun Nuwas, tetap mengambil Zatun Nuwas, maka tidak diragukan mereka kafir, syirik. Tapi karena Rasulullah larang, mereka berhenti tidak jadi. Nah, ini sekedar syirkul lafzi, syirik lafzi, syirik kecil. Rasulullah larang, mereka bertobat dari ini. Tapi kalau tidak diragukan, karena Rasulullah larang kemudian mereka tetap melanjutkan keinginannya, musyrik. Walaupun sahabat. Apalagi orang-orang setelah mereka. Baik. Latarkabunna sana man kana qablakum, dan kalian betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Nah, dan ini bentuk pengingkaran yang ketiga dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mengingkari ucapan mereka minta dijadikan Zatun Nuwas dengan 3 pengingkaran. Pengingkaran yang pertama, kalimat beliau Allahu Akbar. Nah, kemudian kalimat yang kedua inna sunan. Semua itu adalah sunnah-sunnah. Ini sunnah-sunnahnya orang-orang terdahulu. Nah, kemudian yang ketiga, latarkabunna sana man kana qablakum. Kalian betul-betul akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalian pasti akan berbuat seperti perbuatan mereka, akan mengucapkan seperti ucapan mereka. Nah, maka tidak ada satupun kesesatan di zaman ini, baik kesesatannya berupa keyakinan, kesesatannya berupa perbuatan, kesesatannya berupa amalan, 6 ucapan, kecuali pasti telah ada yang mendahului kita dari kalangan ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang musyrik. Apa saya kecilkan sekarang? Pasti ada zaman dahulu, malah lebih parah sekarang. Nah, ada orang sekarang cara berkat pada kuburan dahulu ada. Saudara mewaris saja. Orang sekarang ada yang mengaku mengetahui perkara gaib, zaman dahulu juga ada. Nah, sekarang ada yang sihir-sihir, zaman dahulu juga ada. Nah, sekarang ada orang yang para musyrikin mencoba membunuh Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Betul di zaman belakangan. 6. Pengikut orang musyrikin, pengikut orang Yahudi.
orang Yahudi dan sunnah mereka adalah membunuh para nabi mereka. Terkenal mereka. Dan antara nabi yang mereka berhasil membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa mereka juga usahakan untuk bunuh tapi tidak jadi. Dapat Allah selamatkan. Maka orang musyrikin mengikuti sunnah orang Yahudi ingin mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian berlanjut terus zaman sekarang. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, berbagai macam ancaman, tuduhan, intimidasi, bahkan sampai pembunuhan para ulama dilaksanakan. Bagaimana Ikhwanul Muslimin menghabisi negara Syekh Jamil Rahman di Afghanistan dulu. Nah, ini sunnah. Kalau di zaman sekarang ada orang yang senang berpecah belah, buat jamaah-jamaah, buat kelompok, itu sunnah dari orang musyrikin dari dahulu. Bahkan sunnah orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani 72 golongan. Orang musyrikin lebih-lebih lagi, ratusan tahun berperang. Dan yang bersatu. Dan seterusnya. Maka semua bentuk-bentuk kesatuan ada di zaman dahulu. Sekedar diikuti saja. Demikian sebagaimana kebenaran tersebut terwarisi, maka demikian pula kesatuan itu terwarisi antara satu dengan yang lain. Baik. Ini saya kira beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah. Dan di sini ada beberapa perkara-perkara, ada 3 perkara yang saya akan sebutkan berkaitan dengan tabarruk. Di antaranya hukum minta berkah kepada orang-orang soleh, atau dengan air zam-zam, atau dengan dengan air zam-zam. Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh beliau menjawab bahwa saya tabaruk dengan orang soleh itu ada 2 bentuk. Yang pertama bertabaruk dengan zat mereka, saya dengan liur mereka, dengan ludah mereka, atau liur mereka. Nah, ya ini maksudnya bekas minumnya, dan seterusnya, atau bekas makannya mereka, atau dengan rambutnya mereka. Bertabaruk dengan zat mereka, maka ini kata beliau tidak boleh, termasuk bidah yang diada-adakan. Nah, dan terbaru kita sudah sebutkan bahwasanya tabarruk dengan zat itu hanya milik siapa? Para nabi saja. Yang tabarruk zatnya, yang berbaik zatnya itu hanya para nabi. Selainnya tidak ada. Walaupun sampai Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, tidak ada seorang pun antara mereka yang memiliki tabarruk, yakni tabarruk memiliki berkah zatnya, badannya. Yang ada hanyalah berkah amal. Nah, bentuk yang kedua mencari berkah dari orang soleh adalah mencari berkah lewat amal mereka. Yaitu maksudnya mencontoh orang soleh tersebut dalam kesolehan mereka, mengambil istifadah ilmu dari mereka, dan mencontoh dan mendapatkan pengaruh dari kebaikan dan kesolehan mereka. Nah, maka ini adalah perkara yang dituntut, mencari berkah dalam bentuk yang kedua ini. Baik. Adapun bertabaruk dengan air zam-zam, kalau jadi minum, maka tidak masalah karena ada yang datang padanya. Nah, Rasulullah bersabda tentang air zam-zam, innaha ta'amu ta'min wa shifa'u saqamin. Sesungguhnya air zam-zam ini adalah makanannya orang yang mau makan dan obatnya orang yang sakit. Dan juga Rasulullah mengatakan, ma'u zam-zamin lima syiribalah. Air zam-zam itu untuk apa ya diminum? Maksudnya apapun tujuannya, niatnya diminum untuk itu. Zam-zam itu berfungsi. Nah, maka ini boleh.
Baik, maka misalnya kalau orang minum zam-zam dengan harapan ingin menghafal Al-Quran, maka boleh. Tunggu dia bisa menghafal Al-Quran, mencari berkah darinya. Atau dengannya dia hafalannya misalnya bertambah kuat dan seterusnya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau dia minum air lain dan air zam-zam terus diniatkan niatnya seperti itu, maka ini adalah perkara yang terlarang. Karena tidak waris satupun dari keutamaan air kecuali air zam-zam saja. Nah, kemudian disebutkan tentang hukum bergantung dengan tali-tali pada Ka'bah. Ini kainnya, kain penutupnya Ka'bah. Nah, bahwasanya bertabarruk, minta berkah kepada Allah lewat perantaraan zat badannya Ka'bah, ini adalah termasuk syirik akbar. Nah, syirik akbar. Nah, karena Ka'bah itu berberkah, yakni bukan zatnya. Tidak bisa berpindah. Nah, tidak bisa berpindah berkah Ka'bah itu kepada yang lainnya. Tapi dia diberkahi karena itu adanya kebaikan yang besar dan keutamaan yang besar dan hati manusia terkait padanya, pada Ka'bah tersebut. Nah, adapun kalau dia meyakini bahwasanya Ka'bah ini mengangkat urusannya dia kepada Allah, bahwasanya Allah Ka'bah itu memiliki kedudukan di sisi Allah, Ka'bah memiliki syafaat di sisi Allah, sehingga dia berkeyakinan Ka'bah bisa mengantarkan. Setelah dia kalau bisa memberikan syafaat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah syirik akbar. Sama seperti minta syafaat kepada orang saleh. Nah, baik, kemudian masalah selanjutnya disebutkan dalam pertanyaan di sini, seorang wanita meminta kepada seorang keluarganya, jadi wanita ini dalam keadaan mau meninggal, sakit, meminta kepada seorang keluarganya untuk pergi ke Mekah dan meminta membeli kafan di sana. Kemudian dia hendaknya dimandikan, yakni jenazahnya kalau dia sudah meninggal dimandikan dengan air zam-zam. Nah, maka apa hukumnya? Kata beliau, ini bertabaruk seperti ini, bertabaruk dengan apa-apa yang dibeli di Mekah dan meyakininya, mungkin ini adalah perkara yang batil, tidak boleh. Nah, karena apa yang dibeli atau dijual di Mekah tidak ada hubungannya sama sekali dengan berkahnya Mekah. Nah, dan yang sudah kita terangkan pada asal permasalahan bahwasanya berkah berkah pada tempat-tempat alam kira itu tidak bisa berpindah. Diambil tanahnya Ka'bah, tanahnya Mekah misalnya, ini tidak bisa berpindah. Nah, adapun kalau jadi mandi dengan air zam-zam, dengan harapan bahwasanya kafannya itu nanti bisa berberkah dengan berkahnya air zam-zam, maka ini adalah perkara yang salah. Nah, jadi kalau dia menyuruh pergi beli kafan di Mekah dengan harapan kafannya bisa menjadi berkah, ini batil. Sekarang kalau dia dimandikan dengan air zam-zam yang berberkah. Tapi kalau dia minta dimandikan dengan air zam-zam dengan harapan agar kafannya juga ikut mendapatkan berkah dengan sebab air zam-zam ini, kan nanti kan lengket ketemu. Maka ini juga kata boleh salah. Salah. Nah, karena keutamaan air zam-zam, air zam-zam hanya terkait dari yaitu pada air zam-zam saja. Nah, dia hanya barakah khusus dalam bentuk diminum. Nah, oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah menggunakan air zam-zam kecuali apa yang datang dalil untuk diminum. Nah, dan seterusnya. Makanya tidak ada yang menggunakan air zam-zam untuk beristinja. Nah, dan seterusnya. Atau dipakai untuk cuci piring. Tidak ada, karena tidak ada dalilnya. Tidak digunakan seperti itu. Kemudian hukum mandi dengan air zam-zam dan mandi dengan air ruqyah tapi di dalam WC. Air zam-zam berberkah. Ayat yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dalamnya berberkah. Ya, Al-Quran. Tapi sekarang mandi dalam WC. Kata beliau tidak bermasalah hal tersebut. Nah, karena di dalamnya di air tersebut tidak ada Al-Quran yang tertulis dan tidak ada mushaf di situ. Yang ada hanyalah nafas. Nah, dan udara yang bercampur dari mushaf yang bercampur dengan air tersebut. Nah,
masalah al-barakah. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. Bab apa-apa yang datang tentang masalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yani minal wa'id wa annahu syirkun billahi jalla wala. Takdir babnya yaitu apa yang datang tentang penyembelihan kepadanya Allah Subhanahu wa taala berupa ancaman-ancaman. Dan bahwasanya dia adalah termasuk syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. الذبح penyembelihan secara bahasa, menyembelih secara bahasa itu adalah ihraqud dam ala wajhin makhsus, mengalirkan darah, yakni dalam sembelihan tentunya dengan cara-cara yang khusus secara bahasa. Jadi ada bentuk mengalirkan darah. Jadi kalau sapi misalnya diserum sampai mati, ini adalah kata menyembelih, dihukumi bangkai. Nah, atau misalnya ada binatang memangsa binatang yang lain sampai mati, ini dianggap menyembelih. Ada pengaliran darah padanya. Jadi pengaliran darah yang syar'i dengan cara-cara yang khusus. Nah, atau ada hewan ditabrak mobil mati, ayam misalnya, ini bangkai, tidak boleh dimakan, tidak terangkap menyembelih. Jadi menyembelih itu adalah mengalirkan darah dengan cara yang khusus, cara yang tertentu yang diterangkan dalam syariat. Majah fi dzabhi li ghairillah. Apa yang datang keterangan tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah itu ada dua bentuk. Ada menyembelih untuk selain Allah yang terlarang, yang merupakan kesyirikan, dan ada menyembelih untuk selain Allah yang dibolehkan. Itu fungsinya untuk menyambut tamu misalnya. Nah, atau untuk bergembira. Nah, atau saudara ingin makan daging saja, selama tidak makan daging, potong. Bukan niatnya untuk untuk Allah, maksudnya bukan untuk niat ibadah. Saudara untuk dimakan atau untuk menyambut tamunya. Sebenarnya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang para malaikat dalam rupa manusia, faragha ila ahli wa ja'a bi ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim masuk ke dalam keluarganya, kemudian beliau datang membawa sebuah ijil, sapi yang besar, yang gemuk. Baik. Dan tentunya yang diinginkan di sini menyembelih selain Allah, yaitu menyembelih bentuk yang pertama, yaitu yang terlarang, yang merupakan kesyirikan. Yaitu kalau dia niatkan menyembelih dengan niat ibadah. Baik. Asalnya penyembelihan yang menjadi patokan dalam penyembelihan itu adalah ta'zim, pengagungan. Kenapa kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih? Disyaratkan bagi mereka penyembelihan. Nah, bukan karena Allah membutuhkan darah dan dagingnya, tapi untuk melihat bagaimana ketakwaan mereka dan bagaimana pembesaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta ini yang dia cari, dia kumpulkan. Dan di zaman dahulu, orang berbangga dengan jumlah hewan ternak mereka. Setelah diperintahkan, disyaratkan untuk menyembelih. Kalau dia sembelih, ia menunjukkan keagungan dia. Karena harta yang dia dapatkan bukan dia dapatkan begitu saja, dia cari. Sekaligus menunjukkan ketakwaan dia. Keagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu al-humha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Oleh karena itulah dalam hal menyembelih ukuran tidak menjadi masalah, kecuali pada bentuk-bentuk penyembelihan yang disyaratkan jenisnya, seperti pada Idul Adha
Syarat-syaratnya hanya 3 hewan. 6 kambing, domba, 6 sapi dan onta saja. Tanya syah. Tanya syah. Tapi cara penyembelihan tidak diperhitungkan besar tidaknya, besar kecilnya. Tapi yang diperhitungkan adalah sebesar apa ketakwaan, keikhlasan dan takwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan datang hadis orang masuk surga, masuk neraka gara-gara lalat. Yaitu gara-gara dia menyembelih seekor lalat. Nah, menunjukkan bukan kalau menyembelih sapi syirik. Kalau lempar telur di sungai tidak apa-apa. Untuk mengamankan buaya. Ini sama syiriknya. Nah, karena tidak ada hukum, tidak ada tidak ada yang menjadi ukuran bukan besar tidaknya. Nah, kita ada dalil yang dibawakan oleh pengarang di sini. Qala Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah." Dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya seluruh salatku. Salatku di sini bisa dimaknakan salat yang ma'ruf, bisa dimaknakan salat yakni ibadah secara umum. Doa. Karena salat secara bahasa bermakna doa. Wa nusuki, nusuk yakni penyembelihanku. Nah. Wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Tuhan alam semesta, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Yakni tidak ada syarikat baginya dalam salatku, dari syarikat baginya dalam penyembelihanku, dalam hidup dan matiku semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qalihi fashalli li rabbika wanhar, dalam surah Al-Kautsar ayat 2, maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Wanhar diambil dari kata nahar, an-nahar. Nahar itu adalah lehernya unta bagian bawah sedikit, yang unta kalau disembelih ditusukkan parangnya di situ di bagian naharnya. Jadi dia tidak digerek dia, tapi ditusukkan di bagian nahar. Maka dinamakan yaumun nahar, hari menyembelih. Itu karena asalnya dulu orang Arab di zaman Islam menyembelih nahar, menyembelih unta. Baik. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasul sallam menceritakan kepadaku 4 perkataan. Yang pertama, la'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'ana Allah man awam ihtisa. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku bidah atau dia berbuat bidah. La'ana Allah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya. La'ana Allah man ghayyara manar al-ard. Dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah atau patok tanah. Rawahu Muslim. 6. Wa Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Tariq bin Syihab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dakhal jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab." Ada satu orang laki-laki masuk surga gara-gara lalat, dan yang lainnya masuk neraka gara-gara lalat. Nah, qalu, mereka bertanya, "Oke, fadzalika ya Rasulullah." Bagaimana caranya ya Rasulullah? Qala, beliau menjelaskan, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun." Ada 2 orang laki-laki lewat ke sebuah kaum, melewati kampungnya satu kaum, yang mana kaum ini punya sembahan patung. La yajuzu wahadun hatta yuqarribu lahu hiyan. Mereka tidak akan membiarkan seorang pun lolos, membiarkan seorang pun lewat dengan selamat dari daerahnya itu sampai orang tersebut bertakarrub, menghadiahkan sesuatu, memberikan sajian sesuatu kepada sembahan mereka atau mereka. Maka 2 orang ini lewat pada kaum yang seperti itu. Faqala li ahadihima, maka kaum itu berkata kepada salah seorang dari 2 orang ini, "Harib, ayo lakukan takarrub, sesajen, sembelih." Qala laisa indi syai'un uqarrib. Kata orang yang pertama, "Saya tidak punya sesuatu untuk saya bertakarrub dengannya. Saya tidak punya uang, saya ini tidak punya bekal." Sahir. Maka mereka mengatakan, "Qarib wala dzubaban." Tetap harus menyembelih walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka dia pun menyembelih seekor lalat. Fakhallu sabilahu fadakhala an-nar, maka mereka biarkan dia lewat, maka dia pun masuk neraka. Faqala al-akhar qarib, maka mereka berkata kepada orang yang kedua, "Ayo menyembelih." Qala ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an dun Allah azza wa jalla. Maka orang yang menjawab, "Saya tidak akan, saya sekali-kali tidak akan melaksanakan takarrub kepada siapapun dengan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla." Fadarabunahu, maka mereka pun memanggal lehernya pada jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga.
Teko Pak Ahmad. Maka ending kata ini adalah semua penyembelihan yang diharapkan dengannya selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia kepada nabi, kepada malaikat, kepada wali-wali, kepada penghuni pohon, penghuni sungai. Nah, ia lebih parah dibanding orang dengar. Ada orang bangun masjid. Masyarakat kamu itu bangun masjid. Bangun saya masjidnya, baru dicor pohonnya, tiba-tiba runtuh sebagian bangunannya. Nah, maka mereka lakukan potong kerbau di situ. Baru kepalanya ditanam di bawah masjid, baru bangun kembali. Nah, bagaimana bisa bagus seperti itu? Baru mau bangun masjid, sudah berbuat kesyirikan. Nah, padahal mungkin cornya kurang kuat atau belum kering, tinggal rutup. Tadi bilang ada yang ganggu, ini dipotongkan di situ. Nah, saya yang berani ganggu, padahal masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Baik. Sampai separah ini. Mau menyembelih, mau beribadah ini. Mau beribadah ini, saya bikin syirik. Bagaimana kalau tidak ibadah? Nah, atau menyembelih kepada ada orang-orang yang datang, pembesar-pembesar datang disembelih untuk mengagungkan mereka. Menyembelih untuk mengagungkan mereka. Dan yang tadi yang menyembelih untuk masjid, katanya untuk keamanan masjid, walaupun dia baca bismillah syirik. Nanti seperti itu. Walaupun dia baca bismillah, tidak ada hubungannya. Kemudian untuk menyambut tamu-tamu atau kadang di zaman orang-orang terdahulu, ada dua kabilah berperang damai menyembelih sebagai tanda perdamaian. Ini juga ada perkara penyembelihan yang terlarang. Dia dibangun dari syiar-syiar Islam. Baik. Kemudian sebelum masuk lebih dalam tentang bab menyembelih ini, perlu diketahui bahwa dalam menyembelih ini ada dua poin pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dia menyembelihnya dengan nama siapa? Dan yang kedua, dia menyembelih maksudnya untuk siapa? Nah, dari sana ada dua masalah dalam menyembelih. Masalah yang pertama, masalah pengucapan, apa yang dibaca sebelum menyembelih. Yang kedua, maksudnya untuk apa disembelih? Maksudnya untuk apa disembelih? Nah, tentunya kalau sembelihan yang syar'i, maka ucapannya adalah ucapan. Masalah pertama yaitu masalah ucapan. Apa yang diucapkan sini? Bismillah. Nah, faqulu mimma dzikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin, dalam surah Al-An'am ayat 119. Maka makanlah apa-apa yang disebutkan nama Allah padanya kalau kalian betul-betul beriman kepada ayat-ayatnya. Nah, dan juga Rasulullah mengatakan, wa man lam yaqbah falyaqbah bismillah. Siapa belum menyembelih, maka dia menyembelih dengan bismillah. Jadi secara menyatakan yang dibaca adalah bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada rahmanirrahimnya. Bismillah semata. Nah, dalam Al-Quran atau hadis dikatakan bismillah saja. Maka tidak bisa menambah ucapan-ucapan maupun itu makna yang benar. Betul ar-Rahmanir-Rahim. Hanya saja tidak ada seperti itu. Yang datang hanyalah bismillah. Baik. Adapun yang dimaksud, ya tentunya maksudnya untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus dalam penyembelihan itu dengan menggunakan bismillah walillah. Harus menggunakan bismillah dan untuk Allah penyembelihannya. Baik. Dari sini dua perkara ini, maka ada terbagi darinya 4 keadaan. Jadi ingat ya, masalah yang pertama masalah ucapan, apa yang diucapkan sebelum menyembelih. Masalah yang kedua adalah masalah maksudnya, apa yang dia menyembelih, untuk siapa. Dan dua perkara ini bercabang darinya 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia membaca bismillah dan untuk Allah. Ini tauhid, ibadah ini, ikhlas. Keadaan yang kedua, dia
nama Allah, baca bismillah tapi untuk selain Allah. Ini syirik. Syirik dalam masalah ibadah. Syirik dalam masalah uluhiyah. Bismillah untuk kiai ini. Bismillah untuk wali ini, untuk malaikat ini. Wajib membaca bismillah. Tapi syirik. Syirik dalam masalah penyembahan. Yang ketiga, dia membaca selain nama Allah. Dia tidak baca bismillah. Pokoknya selain nama Allah. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak baca bismillah, tujuannya pun bukan untuk Allah. Maka ini syirik dalam masalah isti'anah dan juga syirik dalam masalah ibadah. Syirik dalam masalah isti'anah dari sisi bismillah. Bismillah artinya apa? Saya minta pertolongan kepada Allah. Ya kan begitu. Karena dia tidak baca bismillah. Kalau itu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan nama Kiai Fulan, dengan nama wali ini, dengan namanya ini. Nah, dan syirik dalam masalah ibadah para sembelihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keempat, dia menggunakan selain nama Allah tapi untuk Allah. Dengan namanya wali ini untuk Allah. Maka ini syirik dalam masalah rububiyah. Betul untuk Allah, tapi masalah rububiyahnya ini, masalah isti'anahnya. Syirik dalam masalah rububiyah karena dia menggunakan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala dalam menyembelih. Nah, maksudnya berseran. Sekali lagi, yang pertama, dia baca bismillah untuk Allah dan sebelahnya untuk Allah. Ini tauhid. Cara yang kedua, dia baca bismillah tapi tujuannya untuk selain Allah, sembelihnya. Maka ini syirik dalam ibadah. Syirik dalam masalah uluhiyah. Cara yang ketiga, tidak ada. Dia tidak baca bismillah, atau kalaupun dia baca sesuatu di depannya bukan dengan nama Allah. Dan itu pun tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik dalam masalah isti'anah, sekaligus syirik dalam masalah ibadah. Yang keempat, dia tidak baca di depannya apa-apa, atau dia baca tapi bukan selain nama Allah, walaupun itu juga untuk Allah. Ini syirik dalam masalah rububiyah. Nah, syirik dalam masalah rububiyah. Baik. Maka sini dua perkara yang harus ada. Harus baca bismillah di depannya dan maksudnya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kan hilang satunya bermasalah ibadahnya. Syirikan. Baik. Baik. Sekarang kita lihat pada masalah yang pertama, yaitu masalah pengucapan. Membaca bismillah sebelum menyembelih, ini hukumnya adalah wajib. Sampai sengaja meninggalkan basmalah di awal penyembelihan, maka hukumnya sembelihannya adalah haram. Walaupun dia niatkan untuk Allah. Seperti dia tidak baca bismillah, maka hukumnya hukum bangkai. Betapa berkahnya ucapan bismillah ini. Dia menentukan bisa dimakan atau tidak. Padahal orangnya sama, pisaunya sama, dagingnya sama, hewannya sama. Tapi bisa dimakan satunya tidak. Yang menentukan adalah kalimat bismillah. Menunjukkan berberkahnya kalimat ini. 6. Kita terangkan bahwa orang kalau dia menyembelih dengan baca bismillah, saya pindahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini apa hukumnya? Syirik dalam masalah uluhiyah. Dia baca bismillah tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ada orang yang baca bismillah bukan untuk Allah, saya bukan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekedar dimakan untuk di ini, maka ini hukum sembelihnya adalah boleh. Ya, kalau orang ingin makan misalnya, atau ingin menyambut tamu, ini kan bukan untuk Allah. Tujuannya kan begitu. Bukan pula untuk mengagungkan tamunya. Sekedar untuk dia makan misalnya, atau untuk setelah kewajiban dia sebagai tuan rumah. Bukan untuk siapa-siapa, malah untuk keuntungan dirinya, kembali kepada dirinya, berupa pahala. Maka ini hukumnya adalah boleh dimakan. Karena tidak bertakarruf kepada makhluk. Walaupun dia tidak bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini hukumnya adalah boleh dimakan. Nah, misalnya dia sekedar ingin makan saja, maka
makanya ada perkara yang boleh. Tepatnya dia baca basmalah. Nah. Kemudian termasuk perkara yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini tentang orang yang lupa membaca basmalah. Apa hukumnya? Khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama seperti Syekh Muqbil rahimahullah taala mengatakan tetap haram dimakan, kalaupun dia lupa. Dan sebagian ulama lain mengatakan boleh dimakan. Boleh dimakan walaupun dia lupa. Nah, Allah Ta'ala yang mana yang kuat dari pendapat ini. Nah, cuman ya dari berhati-hatinya tentunya tidak dimakan. Walaupun kita tidak menjazmkan terlarangnya, cuman dalam rangka berhati-hati. Nah, dalam rangka berhati-hati tentunya tidak dimakan. Demikian pula sebagian para ulama boleh misalnya dia mau menyembelih 100 ekor ayam. Apakah 100 ekor harus 100 kali baca bismillah atau cukup di awalnya saja? Maka sebagian ulama mengatakan boleh, cukup bagi dia di awalnya 1 kali, kemudian yang lainnya menyusul. Walaupun tentunya saya ragukan lebih afdal kalau satu hewan satu basmalah. Cuman kalau dia mencukupkan 1 kali misalnya di awalnya, maka ini insyaallah taala sudah mencukupi. Seperti misalnya orang punya peternakan ayam potong pakai mesin. Nah, cukup baca bismillah, jalan ke mesinnya jalan. Nah, jadi tidak perlu lewat bismillah. Ya, boleh jalan ke mesin 1 kali. Kemudian baca bismillah. Baik. Ini juga adalah perkara yang disebut oleh para ulama dalam masalah ini. Cek itu dulu. Apakah termasuk syirik atau bidah menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, namun menyebut bahwa Ali yang menyembelih dan Jibril yang menyampaikan ruhnya kepada Allah? Ali di sini adalah manusia laki-laki. Maksudnya Ali bin Abi Thalib atau siapa? Si Ali. Iya, Ali. Dan apakah boleh dimakan? Baik. Ini tujuannya disembelih untuk siapa? Hah? Untuk siapa disembelih? Sembelihannya ini? Untuk orang makan biasa? Untuk acara walimahan? Maksudnya Ali yang menyembelih siapa? Hah? Dia namanya Ali yang menyembelih. Hah? Namanya laki-laki. Namanya Ali, nama dan mau pilih laki-laki. Dia besarkan begitu suaranya. Hah? Dia bagaimana? Dia ucapkan baca dalam hati. Wallah alam, itu ada lagi. Nah, ini perkara baru ini terjadi. Betul aneh. Semakin hari tambah ada kesesatan baru saja. Nah, belum ada sebelumnya. Apa hukum menyembelih untuk kurban di hari raya dan yang hewannya dari hasil buruan yang masih hidup? Untuk menyembelih di hari raya ada syarat-syaratnya. Tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, tidak boleh, dan cacatnya pun ada perincian. Cacat yang bagaimana, sakit yang bagaimana. Ukuran tubuhnya, gemuk kurusnya bagaimana, itu ada rincian. Kalaupun hasil buruan tapi sehat dan terpenuhi syarat sembuhan, tidak masalah.
Bagaimana hukumnya memakan makanan dari acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj? Jadi fatwa ulama di zamannya sepakat tidak membolehkan. Nah, Syekh Abdul Bukhari, Syekh Muqbil rahimahullah taala dan yang lainnya. Nah, dari 3 seharian yang dijelaskan oleh Ustaz, apakah makanan hasil sembelihnya boleh dimakan? Yang tidak boleh. Yang boleh cara yang boleh dimakan. Satu yang syirik dalam masalah uluhiyah, yang kedua syirik dalam masalah isti'anah, dan syirik dalam masalah ibadah. Yang ketiga syirik dalam masalah rububiyah. Mana cara yang bisa dimakan? Syirik. Nah, ada buku terjemahan kata muhdisan ditafsirkan dengan selaku kejahatan. Apakah ditafsirkan seperti itu? Mohon penjelasan. Muhdis berasal dari kata al-hadath, perkara yang baru. Maksiat asalnya muhdis, perkara baru sebenarnya. Syirik pun muhdis, perkara baru. Karena asalnya umat Islam adalah tauhid. Syirik itu muncul belakangan. Makanya kalimat syirik bisa bidah bisa dikatakan, atau syirik secara umum bisa dikatakan dia bidah. Karena perkara yang baru muncul di umat manusia. Asalnya Nabi Adam bertauhid kan begitu. Nah, cuma dalam konteks hadis yang diinginkan dari penafsiran dan syarah kalimat para ulama yang diinginkan dengannya adalah bidah, bukan maksiat. Nah, maka jangan dipalingkan maknanya. Karena yang menjadi syarah atau menjadi patokan dalam memahami hadis adalah syarahnya para ulama. Apa pemahaman para ulama, para sahabat tentang hadis ini. Nah, dan dari semua yang mensyarah hadis ini sebutkan atau para ulama ketika berdalilkan dengan hadis ini tentang masalah bidah pula. Tentang masalah bidah. Nah, bagaimana hukumnya membaca dan memperjualbelikan buku-buku Ahlussunnah yang diterjemahkan oleh hizbiyin? Baik, yang pertama, penerjemah itu siapapun orangnya, hizbiyin maupun yang bukan, itu ma'radun lil khata'. Artinya ada kemungkinan, ihtimal kemungkinan dia salah. Kan begitu. Nah, ini terbanyak terbukti. Nah, kitab aslinya terbalik seperti ini, terjemahnya juga seperti itu. Malah kadang lebih tipis. Caranya bahasa Arab itu satu kata mungkin sampai terjemahan bahasa Indonesia sampai 5 kata. Nah, contoh yang paling nampak seperti terjemahan tafsir As-Sa'di, Tafsir Karim Ar-Rahman. Hampir mirip dengan kitab aslinya terjemahnya. Itu bisa dipastikan pas kalian dipotong. Nah, walaupun dari baca. Baik. Nah, kalau jelas dan apalagi misalnya direkomendasikan oleh seorang alim yang mengetahui terjemahan atau orang yang menerjemahkannya dianggap alim dan dipercaya, maka tidak bermasalah hal tersebut. Nah, sekarang kalau diterjemahkan oleh hizbiyin dan yang menjualnya adalah orang ahli sunnah, maka tentunya hal ini adalah perkara yang dihindari. Walaupun kita tidak menjazmkan dari katakan haram, cuma perkara masalah dakwah mengharuskan untuk ditinggalkan. Nah, membaca, kalau dia membaca maka diperhatikan dulu pada seorang alim. Entah ini terjemahnya bagaimana orangnya, karena asalnya yang dibaca adalah kitabnya Ahlussunnah, cuma diterjemahkan saja kan begitu. Nah, kalau dipercayai, dianggap ini terjemahannya tidak masalah, baru dibaca. Nah, karena yang namanya terjemahan seperti itu. Kitab Ahlussunnah kalau diterjemah sama orang Syiah bisa jadi buku Syiah. Kan begitu. Baik. Jadi kitab Ahlussunnah kalau terjemahkan oleh orang-orang Hizbiyah bisa jadi kitab Hizbiyah mendukung. Nah, maka tadi disarankan membaca dan memperjualbelikan. Dan memperjualbelikan. Ini memperjualbelikan. Ini ada lebih parah lagi kalau saya membaca karena ada bentuk at-taqwim, menguatkan jumlah mereka dan menguatkan mereka karena uang hasil penjualannya tentunya mengalir pada mereka kan begitu. Nah, maka sedikit banyak ada bentuk ta'awun pada mereka, bantu mereka. Bagaimana sistem penyembelihan di rumah potong hewan dengan yang ucapan bismillah hanya ditempel pada pintu masuk ruang pemotongan? Ini berlaku juga di RPH, rumah pemotongan hewan di luar negeri yang dagingnya akan diekspor ke negara muslim. Bagaimana dengan ekspor daging ekspor ini? Kalau sudah tertempel, kalau orang yang tidak baca ya tidak ada gunanya, tertempel. Nah, kemudian dagingnya
yang dari luar, kemudian masuk ke negeri Islam, karena bisa dipastikan begitu keadaannya, maka ya. Tapi ingat, asalnya sembelihannya ahlul kitab itu halal dimakan. Yahudi atau Nasrani, bukan orang musyrik. Yahudi atau Nasrani halal dimakan. Itu asal. Sampai kita tahu dia tidak baca bismillah, atau sampai kita tahu dia peruntukan sembelihannya untuk Isa alaihissalam, atau untuk siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau asalnya kita tidak tahu apa-apa, dia baca bismillah atau tidak, dia ini untuk Nabi Isa atau tidak, maka asalnya halal dimakan. Dan tidak ada kewajiban untuk istilahnya mencari tahu tentang hal tersebut. Maka asalnya kalau datang sembilan dari kitab, asalnya boleh dimakan sampai nampak lawannya. Maka dari kewajiban untuk mencari tahu. Demikian pula daging seperti ini. Maka asalnya daging dari luar, dari ahli kitab, itu hal untuk dimakan. Sampai ada dalil yang tegas, kuat meyakinkan dia tidak baca bismillah dalam menyembelih atau untuk Nabi Isa. Baru ketika itu haram untuk dimakan. Kalau sudah sangkaan maka belum cukup. Dalam Al-Quran disebutkan wa tu'amukum wa tu'amul ladzina utul kitab halal lakum wa tu'amukum halal lahum. Makanannya ahlul kitab hal buat kalian dan makanannya kalian hal untuk mereka. Jadi ahlul kitab sekali lagi Yahudi atau Nasrani. Adapun sembelihnya orang yang datang ke kuburan minta-minta, ini haram dimakan karena dia musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang hal hanyalah Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Adapun orang musyrik tidak halal. Bagaimana jika ada yang menyembelih tidak menyebut bismillah, tapi pada saat yang sama kita berada di situ dan membaca bismillah, boleh kita makannya. Tidak ada hubungan sama kamu. Yang disuruh baca bismillah orang yang menyembelih, bukan orang yang nonton. Bagaimana hukumnya memakan daging yang haram di tengah hutan dan tidak ada lagi makanan selain daging tersebut dan kita sudah sangat kelaparan? Tidak masalah. Darurat insyaallah. Bagaimana hukumnya memakan daging di warung makan yang non muslim? Sama ya hukumnya, asalnya boleh dimakan. Tentunya dagingnya kalau daging halal, bukan babi atau yang lainnya. Kalau daging halal dan asalnya kita tidak tahu dia baca bismillah atau tidak, atau pokoknya datang dari dia dimakan, tidak masalah. Sampai nampak lawannya. Bagaimana hukum dan cara menyembelih hewan dengan cara berburu menggunakan senapan atau tombak? Ini juga, kalau dia tembak dengan senapan, kemudian mati sebelum sempat disembelih, maka bangkai, tidak boleh dimakan. Begitu pula dengan tombak misalnya, kemudian mati sebelum disembelih, ini bangkai, tidak boleh dimakan. Kecuali sebelum dia melempar tombaknya atau sebelum dia bidikkan, dia tarik satu senapannya, dia baca bismillah, kemudian mati dan sempat disembelih, maka boleh dimakan. Sama seperti berburu dengan anjing memburu, dilepas anjingnya dengan baca bismillah, dia mengejar buruan, hasil tangkapannya anjing tersebut mati sebelum sempat disembelih, maka halal dimakan karena dia baca bismillah di depannya. Kemudian pula pemburu, dia sebelum menarik pelatuknya misalnya, dia baca bismillah dulu, sebelum melemparkan panahnya dia baca bismillah, maka ini halal untuk dimakan walaupun tidak sempat disembelih. Tapi kalau setelah dilemparkan tombak atau ditembak, dapat masih sempat disembelih, maka lebih afdal disembelih. Apakah termasuk bertabarruk jika pada saat berwudu misalnya kita meniatkan supaya air wudu tersebut bisa menjadi asbab terhapusnya dosa atau menjadi asbab menyembuhkan sakit gigi dan lain-lain? Kalau terhapusnya dosa, iya adanya. Kalau orang mencuci muka, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa bersama dengan tetesan air yang paling terakhir. Kalau orang mengusap kepalanya, akan keluar dari telinganya dosa-dosa sampai tetesan yang paling terakhir. Tidak ada. Saya bukan untuk sakit gigi, tidak ada darinya. Ini perkara yang kecuali kalau ada penemuan terbaru, air wudu bisa untuk membuat sakit gigi ya, tidak masalah. Tapi ini saya rasa dari perkara yang tidak diperbolehkan. Tabaruk untuk ini mencari sebabnya tidak kauni. Tidak kauni, maka tidak bisa menekan niat seperti ini. Bagaimana hukum sembelihan terhadap hewan yang nyawanya sudah di tenggorokan atau pingsan, misalnya ayam yang sakit atau tertabrak? Sepanjang belum mati masih sah untuk disembelih. Adakah bacaan khusus untuk menyembelih hewan kurban? Bismillah, Allahu Akbar, atau Bismillah saja sudah cukup. Bagaimana menyempurnakan sholat bagi orang yang masbuk yang mendapati sholat pada rakaat terakhir dalam sholat 4 rakaat?
masbuk pada rakaat terakhir. Artinya dia tidak dapatkan apa-apa. Atau cuma dapat 1 rakaat ya. Tidak dapat 1 rakaat. Maka ketika berdiri imamnya salam, dia berdiri sekarang rakaat kedua. Berarti nanti dia duduk, dia turun dalam tasyahud pertama. Seperti biasa. Rakaat ketiga berdiri lagi, keempat tawarruk. Bolehkah memakan sembilan orang non-muslim? Sama ya. Non-muslim sini yang dibolehkan sekali lagi Yahudi, Nasrani itu saja. Hindu, Buddha haram. Karena mereka bukan ahli kitab. Mereka orang musyrik. Yang dibolehkan hanyalah ahli kitab. Nah, ataupun orang muslim, orang yang mengaku muslim tapi rajin minta-minta di kuburan, ini pun tidak boleh dimakan. Karena dia orang musyrik. Walaupun mengaku muslim. Jika kita bernazar untuk maksud tertentu, tapi tidak terpenuhi maksud itu, apa kita boleh untuk tidak menunaikan nazar itu? Tidak apa-apa. Kalau tidak terpenuhi. Nah, kalau terpenuhi maka wajib untuk memenuhinya, untuk memenuhi nazarnya. Panjang perkaranya adalah perkara yang wajib atau kebaikan nazarnya itu, nazarnya kebaikan. Apakah definisi dari fitnah dan maksiat dari segi bahasa dan istilah? Bagaimana jika niat untuk minum air zam-zam lebih dari 1, misalnya ingin menghafal Al-Quran sekaligus ingin jasmani dan rohaninya dan kuat jasmani dan rohaninya, tidak masalah. Niatkan lebih dari 1. Anda pernah mendengar fatwa MLM bahwa haram, tapi Anda belum tahu sisi-sisi yang mengharamkannya. Banyak sisi keharaman MLM tersebut. Di antaranya berbeda-beda. Ada yang masuk mendaftar dengan cara membeli barang, ini jelas diharamkan karena mengharuskan orang membeli barang padahal dia tidak butuh. Ada mendaftar dengan cara uang, ini mungkin masih mending, tapi lihat lagi ke dalamnya. Lihat lagi ke dalamnya. Nah, ya butuh ada berapa sisi? Tidak bisa saya paparkan sekarang. Apakah ahli kitab sampai sekarang masih ada? Iya masih ada. Yahudi Nasrani sampai dahulu, sampai hari kiamat tetap ada ahli kitab. Kalau dikatakan bahwasanya orang sekarang telah merubah kitab mereka, ya, kita bilang apa bedanya dengan di zaman Nabi? Mereka juga merubah kitab mereka. Dari dahulu mereka merubah kitab, tapi tetap diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukumnya jika kita memberikan daging kurban pada non muslim yang tidak mampu? Tidak masalah, insyaallah. Oh, daging kurban ya? Daging kurban. Kita daging biasa. Kalau yang saya pahami dari hadits ta'matul lil muslimin sebagai makanan untuk kaum muslimin. Nah, maka diserahkan pada kaum muslimin. Itu asal. Tidak diserahkan pada kafir. Nah, wallahu a'lam. Jadi dia kalau mau diberikan, berikan sembahyang-sembahyang lain, jangan kurban. Sembahyang-sembahyang biasa. Ibu saya melarang anak. Siapa sih anak? Di depan pakai saya, di belakang pakai anak. Ibu saya melarang anak. Saya kira saudaranya namanya anak. Untuk menjilat tangan setelah makan. Apakah saya mematuhinya di saat berada bersamanya dan tetap menjilat tangan di saat tidak bersamanya? Menjilat tangan, ini bukan tangan ya, ibu jari setelah makan, bukan tangan ini. Itu ada Itu yang sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, innakum la ta'lamu fi ayyi ta'amikum barakah. Itu hadis mana? Kalian tidak tahu di nasi yang mana itu, makanan mana yang terdapat berkah. Mungkin yang jatuh di situ berkahnya, yang kau makan tak ada berkah di situ. Nah, maka disunahkan untuk memungut yang jatuh dan makanan yang lengket di tangan jangan langsung dicuci, tapi dijilat, diambil. Nah, itu sunnah hukumnya. Artinya kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Mematuhi orang tua hukumnya wajib kan begitu. Maka kalau dilarang, maka tinggalkan saja sementara. Nah, kalau dia tidak melihat, di kampungku telah menjadi kebiasaan masyarakat menyembelih setelah selesai membangun rumah. Apakah yang termasuk syirik? Apa niatnya? Kalau menyembelih untuk syukuran, ya tidak bermasalah. Syukuran untuk Allah. Tapi kalau menyembelih untuk agar tidak ada yang tinggal di situ, tidak ada penunggunya, maka ini adalah kesyirikan. Kalau saya minjam uang sebesar $100,
dan waktu ingin membayar utang, nilai dolar berubah, meningkat atau menurun. Apakah yang harus saya lakukan? Berapa yang harus saya bayar? Taqullah alam. Betul. Apakah sembelihan pada acara-acara bid'ah terlarang? Tapi dia niatkan bukan karena ibadah, hanya sekedar makan-makan. Iya, kita diharamkan sembelihan pada acara bid'ah Maulid Isra Mi'raj. Bukan kita haramkan gara-gara dia niatnya untuk Allah. Kita tidak ragukan orang yang menyembelih di Isra Mi'raj atau Maulid misalnya. Kita tidak ragukan niatnya untuk Allah, jelas. Cuma sekarang masalahnya acaranya, ya. Acaranya adalah acara yang tidak syar'i, yang menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makan dalamnya ikut ambil bagian dalam bid'ah tersebut. Walaupun dia makan di rumahnya. Nah, belum lagi dilihat dari sisi maslahat-maslahat dakwah yang lain. Melarang katanya Maulid, tapi dibawakan songkol dia makan juga. Dibawakan ayam dia makan juga. Ini kan harinya rancu dan menjadi jelek nama dakwah tersebut. Apabila binatang ditabrak kendaraan tapi sempat mengalirkan darahnya ketika sekarat, apakah tergolong bangkai? Ya bangkai. Jadi bukan mengalirkan mengalir sendiri. Yang maksudnya dialirkan dengan benda tajam, pisau atau yang lain. Terlalu memahami pengertian menyembelih, mengalir. Bukan mengalir. Bagaimana pelaksanaan sholat sunnah setelah sholat Jumat? Berapa rakaat? 2 rakaat di masjid bisa 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, bisa juga, dan bisa 2 rakaat di rumah. Dan ada kayaknya bentuk yang lain. Ingat saya ada 6 kaifiat. Saya dengar semua. Bagaimana jika menyembelih hewan dengan membaca bismillah dan tujuannya untuk memuliakan tamu? Ini masalah. Bagaimana orang yang sholat kelihatan auratnya? Apakah ya semua sholatnya? Kalau dia mengulang 6 kelihatan auratnya sepanjang sholatnya, maka ini dia ulang sholatnya. Nasyah. Tapi kalau dia pasang sholat nampak kemudian ditutup cepat, maka tidak masalah. InsyaAllah ta'ala dilanjutkan sholat saja. Dilanjutkan sholatnya kalau tegar ditutup. Tapi kalau berlangsung terus sampai akhir sholat, maka ini batal sholatnya, dia harus ulang. Tentunya nampak dengan nampak yang biasa. Nah, tapi kalau nampak kalau diintip, artinya misalnya kan sampai di sini ya. Kalau orang begini nampak, artinya misalnya tangannya perempuan begini kan. Kalau secara dari depan tidak kelihatan, tapi kalau dilihat begini nampak. Nah, ini tidak masalah kalau begini, kan begitu. Itu maksud saya. Kalimatnya aja mungkin, kalimat diintip itu baru diganti. Baik, apakah boleh mencukur rambut kepala sebagiannya tebal dan sebagian lainnya dicukur tipis? Sebab saya lihat masih banyak ikhwah yang seperti ini, yang dicukur mandarin. Tidak ada hubungan dengan ikhwah. Kalaupun sahabat berbuat seperti ini salah. Ini namanya al-qaza. Al-qaza. Cukup sebagian yang meninggalkan lain. Perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga perkara yang perlu ditambah. Yang sebanyak ikhwan seperti ini. Baik. Apakah ikan yang terdampar di pantai juga bangkai sehingga tidak boleh makan? Adapun ikan yang hidup di laut, bangkainya halal, semua hewan. Wa tahur ma'hu al-hillu maidatuhu. Air laut itu pensuci airnya dan halal bangkainya. Maka semua hewan yang diharamkan di darat, kalau di laut jadi halal. Anjing darat haram, anjing laut halal. Singa darat haram, singa laut halal. Kan begitu. Tapi kalau kambing masih dilempar di laut haram, tetap haram. Nah, meskipun dia di laut. Jadi hewan laut semuanya halal. Saya ada dapat ikan terbenam terapung sendiri, dari lautan, maka boleh dimakan. Sepanjang yakin bukan racun, gara-gara racun dimatinya. Nah, apakah ikan? Bagaimana kalau kita ragu pada penjual ayam potong? Apakah wajib bismillah atau tidak? Sedangkan ayam memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang ragu. Ya kalau begitu tinggalkan, makan saja. Karena ragu kan baca bismillah atau tidak? Sedangkan asalnya seorang muslim dia percaya baca bismillah, itu kan asal. Bagaimana ciri-ciri ahli kitab Yahudi Nasrani? Panjang. Baca Al-Quran.
Banyak ciri-ciri itu. Apa ada dalil sebagai berikut? Barang siapa menuduh saudaranya sesuatu yang tidak dilakukannya, maka dia tidak akan mati sebelum jatuh pada apa yang dituduhkan itu. Kalau dalil seperti ini, putus seperti ini modelnya, saya tidak pernah mendengar. Cuma dalil yang ada, man qala akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala illa haru alaihi. Tapi mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat kafir ini akan ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang diucapkan, yakni saudaranya kafir betul, maka tidak masalah. Kalau tidak, maka kalimat kekafiran ini akan kembali kepada dirinya. Bukan artinya dia kafir, tapi maksudnya dosanya kembali kepada dirinya. Begitu pula Rasul mengatakan tidak ada seorang melaknat orang yang lain kecuali laknat ini akan naik ke langit. Kemudian laknat ini minta izin masuk ke langit, tidak diizinkan, maka dia pun turun. Kalau dia tidak dapatkan tempat untuk sampai, maka dia akan laknat ini akan lari kepada orang yang dilaknat tersebut, sifan yang dilaknat tersebut. Kalau orang yang dilaknat itu pantas menerimanya, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak pantas akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Ini seperti dalil yang ada. Maka ini juga mencakup mengatakan kamu fasik, kamu mubtadi, kamu ini. Ini juga akan kembali. Aturan-aturan yang lainnya Allah alam. Ini cara masuk di sini. Apa dalil bahwa melihat wajah Nabi Muhammad SAW merupakan pahala yang sangat besar jika dibandingkan kumpulan pahala orang-orang sebelumnya. Pahala orang-orang setelahnya, dibandingkan kumpulan pahala orang-orang setelahnya. Karena melihat Nabi adalah mendapatkan jenjang jenjang sahabat. Dan satu sahabat lebih mulia dari 1000 wali. Kan begitu. Jenjang sahabat sudah merupakan keutamaan yang besar. Itu yang jadi dalilnya. Orang yang menyembelih dan membaca dengan nama Allah. Apa orang yang menyembelih dan membaca dengan nama Allah saja atau menambah Ar-Rahman Ar-Rahim boleh dimakan. Maksudnya dia katakan Allah begitu. Allah disembelih. Tidak tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah dalam kasus seperti ini caranya. Kalau ditambah Bismillahirrahmanirrahim, dia tambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, halal dimakan. Cuman salah, pengucapannya salah, tapi halal dimakan karena diniatkan untuk Allah. Adapun kalau dikatakan Allah saja, maka tergantung apa yang diinginkan. Kalau maksudnya Allah, yakni dengan nama Allah, walaupun dia tidak baca Bismillahnya, maka Allah alam insyaallah boleh dimakan. Jadi dilihatkan mestinya Allah ini dengan nama Allah, gitu. Allah. Apa hukumnya jika kotoran kucing mengotori pakaian kita? Bagaimana cara membersihkannya? Pakai air bersihkan. Kencing kucing bukan najis, tidak bermasalah. Mau sholat dengan bau kucing tidak masalah. Tapi tentunya hal tersebut adalah kurang pantas karena bisa mengganggu. Bagaimana hukum yang baca istighfar saat wudu pada setiap membasuh anggota tubuh wudu? Tergantung. Kalau dia niatkan khusus beda ini. Baca tangan astagfirullah, ini astagfirullah. Apa hukumnya bagi orang yang sudah lanjut usia, biasanya sudah menyediakan kain kafan dan batu nisan, padahal dia belum meninggal? Apa hukumnya kalau membantu menyediakannya? Tidak ada masalah insyaallah taala hal ini. Abu Bakar Siddiq ketika beliau meninggal masa sakitnya, beliau bertanya malam apa ini? Malam beliau ingin hari itu adalah malam Senin, seperti Nabi meninggal pada malam Senin. Cuma waktu itu kayaknya malam Senin waktu itu. Cuma beliau meninggal 2 hari setelahnya. Tidak sama dengan hari meninggalnya Nabi. Beliau katakan kepada anaknya Asma, minta dipersiapkan kain kafannya. Ada kainnya yang sudah buruk begitu. Katanya siapkan kain ini, cuci, jadikan kain kafan saya nanti. Tidak masalah. Ini kalau dia bukan orang yang tahu waktu kematiannya. Maksudnya ada orang mengaku tahu waktu kematiannya. Bagaimana dengan hewan hasil buruan anjing yang terlatih? Hukumnya syarat-syarat. Tadi boleh dimakan sepanjang dia wajib bismillah. Dilepaskan baca bismillah. Tapi kalau anjing tidak terlatih maka haram dimakan. Di kampung anak kalau tiba Idul Adha, biasa yang menyembelih hewan kurban adalah seorang yang sudah dipercaya. Tapi secara zahir orang tersebut tidak salat di waktu. Salat Jumat yang tidak rutin, imam baca-baca di rumah atau di kuburan. Bolehkah kita makan sembelihannya? Bagaimana salat di belakangnya? Baik. Dilihat amalnya amal apa? Baca-bacanya apa?
Iya. Artinya apakah ada baca-bacaan kesyirikan, amalan kesyirikan di dalamnya? Iya. 6. Kemudian ada salat lima waktu, apakah tidak salat lima waktu terus menerus atau tidak? Iya. Maka dilihat, kalau sampai pada tingkat kekafiran dan kesyirikan, maka tidak sah salat di belakangnya dan tidak boleh makan sembelihannya. Iya. Tapi kalau tidak sampai pada taraf kesyirikan, baca-bacaan misalnya, dan salat lima waktu tetap salat walaupun bolong-bolong misalnya, maka ini tetap masih sah. Tanam? Tidak. Baik, alhamdulillah, la ilaha illallah wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mana itu pertanyaan yang tentang Ali dengan Jibril itu? Coba cari tentang Jibril tadi.